Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video terbaru. Harusnya ini menjadi video terbaru setelah sekian lama tidak upload video. Di video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengisi perencanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Saya tidak akan banyak membahas tentang apa itu PMM, apa itu pengelolaan kinerja. Kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara mengisinya. Langkah pertama tentu saja kita harus langsung masuk ke laman pengelolaan kinerjanya. Kita bisa mulai mengetik saja alamatnya menggunakan browser favorit Anda di alamat guru.kemdikbud.go.id / ini kalau tidak salah ya, pengelolaan kinerja. Kita akan langsung diarahkan ke halaman ini dan harus login. Alternatifnya nanti sebetulnya kita juga bisa login menggunakan PMM di alamat guru.kemdikbud.go.id. Ini alternatifnya, kita ke PMM versi webnya dulu. Nanti dari sini baru kita buka PMM. Lalu kita login menggunakan alamat email belajar ID, atau cara lainnya adalah kita bisa saja googling PMM pengelolaan kinerja, tapi yang harus kita pastikan adalah alamatnya mengarah ke, nah ini hati-hati, ini ada, kalau kita melakukan pencarian di Google seringkali dia salah alamat. Kita biasanya diarahkan, ada salah satu hasil pencarian itu alamatnya pusat informasi, jangan yang ini, karena yang ini untuk help desk biasanya. Pastikan kita cari yang langsung guru.kemdikbud. Nah, ternyata tidak ada. Atau misalkan kalau kita mencarinya PMM juga seringkali kita diarahkan ke pusat informasinya. Jadi kita bisa juga cari PMM. Nah, jangan masuk ke yang pusat informasi atau ke alamat yang lain. Kita masuknya pastikan ke yang alamat guru.kemdikbud.go.id. Oke, semuanya sudah sama. Sekarang saya mulai dari yang versi PMM saja. Kalau masuknya ke alamat PMM, maka kita akan klik dulu buka PMM, lalu masuk menggunakan alamat email belajar ID-nya. Dan tentunya kita masukkan passwordnya. Nanti biasanya si aplikasi ini akan meminta approval. Kalaupun tidak ya, itu lebih baik kita langsung saja bisa mengakses. Nah, setelah itu kita tinggal maju ke atau masuk ke menu pengelolaan kinerja, atau sebetulnya ini dia akan langsung mengarah ke guru.kemdikbud.go.id / pengelolaan kinerja. Kalau sudah sampai sini berarti kita sudah menuju ke arah yang benar. Selanjutnya kalau sudah masuk ke halaman dashboard utamanya di pengelolaan kinerja ini, kita tinggal cari saja tombol mulai. Oh ya, dan untuk kinerja ini disarankan menggunakan laptop atau PC atau mungkin yang browser yang layarnya lebih besar, karena memang si interface-nya dirancang untuk berbasis web dan berbasis desktop, tidak untuk di mobile. Untuk di mobile tidak disarankan, tapi kalau perlu memaksa menggunakan mobile nanti bisa menggunakan desktop site di browser mobile. Nanti mungkin kita coba bahas di video yang lain bagaimana mengakses aplikasi menggunakan versi desktop, walaupun secara tampilan kita harus sedikit kerepotan mencari tombol dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan, langsung mulai saja dengan klik tombol mulai di sebelah kanan sini. Dan di depan ini ada alur pengelolaan, ini ada timeline-nya. Di bulan ini kita sedang merencanakan, dan kalau perlu referensi tinggal di bagian bawah ada referensi. Di sini ada berbagai tautan ke per dirjen, misalkan ada juga kepanduan dan lain-lain. Jadi silakan dicek saja di sini. Saya kembali ke halaman utama di pengelolaan kinerjanya. Pastikan nama Anda sudah sesuai. Di sebelah kanan paling atas ada nama Anda. Lalu kita awali dengan langkah pertama adalah mengecek data. Jadi kalau pertama kali Anda membuka pengelolaan kinerja, maka dia akan meminta kita untuk untuk mengecek data diri. Ini otomatis, dan kalau sudah diperbaiki kita tidak bisa memperbaiki kembali. Kalau sudah sesuai silakan klik data sudah sesuai. Nah, bagi yang ini kebetulan bukan PNS sehingga tidak muncul edit data. Bagi Anda yang PNS nanti akan, saya coba
Nanti saya coba tampilkan bagaimana untuk yang versi PNS-nya. Nah, untuk yang ini karena memang statusnya honor daerah bukan ASN, maka tidak ada pilihan edit data. Nanti bagi yang ASN biasanya akan ada menu edit data. Kalau sudah, kita tinggal ini karena memang tidak ada pilihan lain. Nah, kalau tidak sesuai, silakan hubungi operator. Kalau memang statdiknya salah atau status kepegawaian salah, kita harus menghubungi operator dapodik sekolah. Tidak bisa melakukan pembaruan data. Yang bisa diedit adalah nanti hanya jabatan dan juga pangkat bagi ASN. Karena ini statusnya honor daerah, kita langsung saja klik data sudah sesuai. Nah, nanti akan ada konfirmasi apakah sudah benar. Oh belum, cek ulang. Kalau sudah sesuai, kita klik lagi data sesuai, muncul notifikasi seperti ini. Ya, ini karena memang sudah tidak ada lagi pilihan juga ya. Karena sudah benar juga, kita tinggal klik data sudah benar. Nanti kita akan diarahkan ke halaman perencanaan kinerjanya. Nah, kalau sudah sampai sini kita boleh istirahat dulu, boleh kemudian kita berpindah dulu, boleh kita tinggalkan terlebih dahulu karena langkah awalnya sudah selesai. Nah, bagaimana kalau kita mau kembali ke dashboard ini? Dashboard utamanya memang otomatis seperti ini ya. Kita bisa klik tombol kembali atau kita tekan di icon pengelolaan kinerja. Kalau kita sudah validasi data, maka tidak lagi bisa edit data. Ketika kita klik ini sudah tidak lagi mulai, tapi langsung melanjut rencanakan kinerja. Lalu bagaimana dengan yang statusnya ASN? Untuk yang ASN nanti itu dia akan ada validasi data. Nanti kita lihat di video berikutnya, saya akan perlihatkan bagaimana status edit data di ASN. Jadi kita lihat dulu video yang selanjutnya. Nah, setelah ini nanti bagaimana? Nanti kita bisa tinggalkan, bisa logout, bisa kembali kemanapun, dan nanti ketika kita login kembali maka kita akan diarahkan ke halaman yang sama. Misalkan saya close dulu semua, saya kembali akses langsung ke alamat guru.kemdikbud.go.id. Kita coba langsung akses melalui alamat ini ya. Jadi kita langsung ke guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan-kinerja. Nah, langsung ke halaman ini. Kalau sudah login, kalau belum login kita harus login lagi dan nanti langsung diarahkan juga ke sini. Oke, itu untuk yang non ASN. Nanti kita lihat bagaimana tampilan cek data untuk yang ASN. Lalu bagaimana kalau yang tadi ASN atau PNS atau P3K? Maka pada saat ditekan tombol mula itu akan muncul validasinya seperti ini. Ada terutama yang muncul nanti yang perlu diperhatikan adalah pangkat dan jenjang jabatan. Kalau sudah sesuai tinggal klik data sudah sesuai, kalau belum kita klik edit. Ini perlu diperbaiki, kenapa? Karena nanti si poinnya akan menyesuaikan terutama dengan jabatan. Jadi pastikan jabatan sesuai. Misalkan harusnya ini sudah naik golongan menjadi ahli muda, berarti dia naik ke 3C misalkan. Kita sesuaikan lalu tekan simpan. Ini sudah mulai berubah. Kalau sudah berubah kita tekan lagi saja data sudah sesuai. Lalu sama dengan tadi yang non ASN, kita tekan data sudah benar dan kita akan diarahkan ke halaman yang sama. Kita bisa kembali ke halaman utama, kita bisa simpan dan keluar, atau misalkan kita kembali ke sini. Nah, setelah kita nanti login langsung berubah menjadi lanjut rencanakan kinerja. Untuk video pertama saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di video kedua bagaimana cara merencanakan kinerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.